Siregar. Loh, kamu mengotori mulutmu dengan masuk di dalam urusan saya. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu bilang lagi bahwa saya itu dulu NII. Salah semuanya kamu. Nggak bisa Denny Siregar mengkait-kaitkan saya dengan masa lalu saya. Lalu saya ini kadrun yang menyamar jadi pendeta. Lu yang sudah kadrun kalau begitu. Berubah total kamu, hai Denny Siregar. Saya senang semua dengan konten kamu. Tetapi begitu kamu ikut campur dengan apa yang saya katakan 300 ayat itu harus dihapuskan. Lu tahu nggak 300 ayat itu? Ngomong dong. Saya bongkar satu-satu. Kejahatan ajaran Arab itu. Itu jahat, Den. Ya tapi kalau cuman beragama, cuman sholat doa, nggak masalah. Tetapi kalau beragama kemudian mendirikan negara Islam, itu saya nggak suka. Saya lawan. Karena memang saya dulu juga ada tokoh NII yang didirikan oleh Kartosuwiryo. Kamu nggak tahu. Masa saya ini menyamar masuk ke Kristen untuk mendirikan NII. Intelijen di mana? Kalau kamu sekarang sudah berubah jadi kadrun gara-gara komentarin saya. Kamu hanya membela agamamu, membela keyakinanmu yang salah. Udah salah keyakinan kamu itu, kadrun. Kadrun Denny Siregar. Maaf saya harus ngomong begitu. Jadi intinya begini, terorisme itu tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Selama-lamanya. Atau, pakai atau itu. Atau hapuskan 300 ayat itu. Baru berhenti terorisme itu. Karena di kalangan negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas Islam akan terus muncul terorisme itu. Kenapa? Karena setiap hari mereka membaca kitab itu. Selalu dibaca. Dulu waktu saya di Islam, saya baca terus. Mentalitas teror saya itu ada. Mau ngekin orang, membunuh orang, mematiin orang. Ada. Tetapi begitu saya masuk Kristen, berhenti semuanya. Atau begini, Den, suruh keluar seluruh manusia Indonesia dari Indonesia, dan biarlah pemerintah kita ini memerintah binatang. Atau apa yang saya katakan tadi, hapus 300 ayat itu. Barulah pemerintah Jokowi, pemerintah nasionalis, membangun Indonesia dengan baik tanpa keributan agama. Somad ditangkap, Felix Yao ditangkap, Kainama ditangkap. Itu orang-orang yang menista kekristenan. Pak Mahfud ini bagaimana Pak Mahfud? Ya, Pak Mahfud MD tidur ya? Atau takut? Kemarin itu TV One nelpon saya supaya saya ikut di dalam acara apa itu di TV One. Saya nggak mau.
Kenapa? Karena Pak Mahfud MD itu tidak mau datang. Coba kalau dia datang. Habis loh. Sama saya habisin. Kesempatan, apalagi dengan Zoom. Nah, itu. Saya lakukan sebaik-baiknya. Jadi itu, agar Anda tahu. Tetapi yang ternyata yang tampil adalah Saddam Hussein, putra saya. Yang lain bilang bahwa saya ini adalah Ustadz abal-abal. Bah. Tidak. Saya sudah punya klasifikasi khusus. Saya sudah punya ijazah khusus. Saya memiliki kemampuan untuk melawan siapapun dalam berdebat masalah Yesus Kristus. Saya lawan. Majelis Ulama, ya itu kumpulan manusia-manusia konslet, mentalitas yang dipanasin, yang dipengaruhi oleh 300 ayat itu. Sehingga dia menjadi manusia yang berdosa, manusia yang terkutuk hidupnya. Itu adalah kumpulan MUI, Majelis Ulama. Kan Anda tahu semuanya kan, berita semuanya. MUI mana dikejar sama Densus 88. MUI ini kena. Siapa itu? Abbas itu? Siapa namanya Abbas itu? Ketua MUI Indonesia ini. Bukan, Abbas namanya. Itu teror. Dulu yang mati itu semuanya teror, tukang teror. Sama seperti Munar Boy, Munar Man. Jahat itu orang. Nah, coba Pak Mahfud minta tolong ya MKC dituntut sama jaksa 10 tahun. Yahya Waloni dituntut 7 bulan. Divonis 5 bulan bebas. Ini sangat membekas di hati saya. Karena saya adalah korban dari pasal penistaan agama. Saya dituntut 5 tahun, divonis 4 tahun. Itu kan jahat itu kan? Jahat. Kejahatan hukum. Katanya kriminal. Kriminal apa? Kalau urusan agama, negara-negara Eropa, negara Australia, negara Amerika, itu nggak ada urusan. Saya tidak melakukan kriminal apa-apa. Kalau masalah urusan agama, FBI nggak ngurus. Walaupun ada kontak dari kepolisian Indonesia. Ya, urusan FBI mah terlalu berat. Bukan kayak polisi Indonesia. Polisi Indonesia hanya memeras rakyatnya sendiri. Rakyatnya sendiri dipermasalahkan, dipersulit. Di Indonesia seluruh pojok jalan itu ada polisi. Di Amerika nggak ada polisi yang berdiri di jalan-jalan. Nggak ada polisi yang ngejar-ngejar gitu. Nanti kena sendiri. Sudah ada CCTV-nya semua di Amerika ini. Ngapain ngejar-ngejar Saifuddin Ibrahim? Enggak dikejar. Enggak perlu. Lucu. Oon. Tapi saya tetap cinta Indonesia ini.
Saya akan kembali ke Indonesia kalau Abdul Somad ditangkap. Kenapa? Karena Abdul Somad ini permainan politik di Indonesia, sehingga Bareskrim itu hanya menangkap orang yang diperintah berdasarkan politis. Misalnya Wakil Presiden Yusuf Kala ketika itu mengeluarkan untuk menangkap Saifuddin Ibrahim. Maka laporan polisinya belakangnya itu 500. Berarti pesanan khusus. Nah, pesanan khusus itu pakai uang. Sponsornya ini untuk menangkap si Saifuddin Ibrahim itu pakai uang. Jadi mulai dari yang ngelapor. Yang ngelapor ini dapat uang. Nah, biasanya di Bareskrim itu ada namanya Husin. Husin ini turunan Nabi Sontoloyo. Itu. Maaf ya, Husin ya, yang nemanin Rike Rotin Sulu. Maaf sekali saya ngomong itu. Karena kamu itu kerjanya adalah untuk melapor itu. Nah, si Husin ini dapat uang dari pesanan Yusuf Kala itu. Kemudian penyidik dapat uang, jaksa dapat uang, hakim dapat uang, dan lawyernya dapat uang. Lawyernya dapat. Jadi 5 orang ini di dalam bisnis hukum Indonesia itu berperan. Mereka mengeluarkan uang dan sebagainya. Ya kita nggak tahu uangnya bagaimana. Pokoknya itu sudah bancaannya. Gitu. Sudah permainan di dalam itu. Jadi begitu Pak Denny Siregar. Saya nggak tahu apakah Anda dapat. Saya nggak tahu. Yang jelas saya tidak dapat apa-apa. Orang yang dilaporkan itu harus menyediakan uang tersendiri. Istri saya harus berjuang dalam keadaan hamil ketika itu. Jadi bagaimana Pak Mahfud mengendalikan ini semua supaya Indonesia ini damai? Bapak katanya Menko Polkam. Jangan hanya Polkamnya Muslim. Nah, itu namanya kadrun. Indonesia ini ada 5 agama. Itu. Kalau di Amerika itu nggak ada urusan. Kita hanya berada begini. Itu sudah selesai. Yang penting orang itu, ya kalau di Indonesia ya agama, ya politik, dan usaha. Bagaimana? Siapa agamanya? Dia politiknya apa? Partainya apa? Terus usahanya apa? Kalau dia itu suku Cina, itu pasti agamanya Kristen. Nah, partainya apa? Ini digabung-gabungkan 3 hal ini. Ini nggak boleh lagi ke depan. Bisnis, agama itu biarkan berjalan sendiri. Dan kalau saya melihat ini 50-100 tahun yang akan datang, Indonesia belum bisa maju. Kenapa? Kadrunnya kuat. Menteri-menterinya membela kekadrunan. Denny Siregar membela kekadrunan. Bukannya memahami kedudukan permasalahannya ini. Tetapi sayang sekali Denny Siregar telah salah melangkah dengan menyenggol saya. Dan dengan demikian kamu masuk dalam jeratan 300 jaringan. Yaitu jaringan sumber ilmu para kadrun. Kan begitu, Saudara Den. Haleluya. Saya tunggu siapa lagi yang akan masuk di dalam keributan usulan Saifuddin Ibrahim. Jangan menghina dirimu ya.
Saudara-saudaraku yang muslim juga, jangan mengotori mulutmu dengan komentar-komentar yang memalukan agamamu sendiri. Menghina diri, kafir.